Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat menemukan makna kehidupan. Di lingkungan sekolah yang hijau ini, saya percaya setiap daun, setiap hembusan angin menyimpan pelajaran yang luar biasa. Hari ini, saya akan mengajak siswa kelas 4 untuk belajar memahami energi, bukan hanya dari buku, tapi dari alam sekitar mereka. Melalui pendekatan STEM dan pembelajaran mendalam, kami akan menemukan bagaimana daun hijau bisa mengajarkan tentang energi yang terbarukan. Inilah pembelajaran mendalam yang penuh kesadaran terhadap lingkungan, bermakna bagi kehidupan dan menyenangkan dalam kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Pak Kiri. Hari ini kayak cuacanya agak panas ya. Ini perubahan ya, pancaroba dari panas mau ke musim penghujan. Tolong dinyalakan kipas anginnya, nak. Iya. Oke. Agak sedikit mendung ya, lampunya juga tolong dinyalakan. Oke. Tadi teman kalian sudah menyalakan kipas angin. Kira-kira kalian merasa terbantu nggak dengan kipas angin ini? Iya. Kalau ini tadi tidak dinyalakan, kira-kira kita dapat manfaat tidak? Tidak. Berarti kita mendapat manfaat karena adanya energi listrik yang diubah menjadi energi gerak atau menjadi gerak. Coba ceritakan pengalaman kamu dari bangun tidur sampai ke sekolah ini. Coba ada yang berani maju nggak? Pak, ya silakan maju. Beri tepuk tangan dulu dong. Pagi saya cuci muka, wudhu, sholat subuh, olahraga sebentar, sarapan, terus berangkat sekolah. Kebiasaan anak Indonesia hebat ya, mulai dari bangun tidur, cuci tangan, cuci muka, kemudian kamu beribadah ya. Setelah itu kamu tidak lupa untuk menjaga kesehatan dari gosok gigi, kemudian berolahraga sebentar, mandi, sarapan, jangan lupa sarapan. Ini menjadi energi bagi tubuh kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang energi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi potensi energi apa yang bisa kita keluarkan dari lingkungan di sekitar kita. Kita akan melakukan eksperimen sederhana dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah kita. Apakah bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita itu bisa menciptakan sebuah energi atau tidak? Nanti kita akan mencari tahu ya bagaimana tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita itu bisa membantu terbentuknya sebuah energi terbarukan. Pada tahap ini, siswa menonton video tentang sumber energi sebagai bekal pengetahuan awal. Pada tahap ini, pembelajaran memasuki fase inquiry kolaboratif. Guru tidak langsung memberitahu langkah percobaan, tetapi memancing rasa ingin tahu siswa melalui sebuah pertanyaan pemantik sederhana. Inilah momen ketika pembelajaran menjadi meaningful. Siswa benar-benar berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan pengetahuan yang mereka miliki. Guru hanya menjadi fasilitator, membimbing proses berpikir tanpa langsung memberikan jawaban. Dari pertanyaan sederhana inilah muncul rasa ingin tahu siswa yang besar. Siswa pun bersemangat untuk membuktikan jawaban melalui percobaan langsung. Inilah inti dari pembelajaran mendalam. Belajar dimulai dari rasa ingin tahu. Cincau, oke. Iya. Oke. Ya. Setelah melalui tahap perancangan, kini siswa memasuki tahap paling menarik, yaitu pengujian. Setiap kelompok mulai menyiapkan alat dan bahan yang telah mereka bawa dari rumah
sesuai dengan petunjuk di LKPD. Dibantu. Iya. Ya, dimasukkan terus ada yang menumbuk. Ya, pelan-pelan. Oke, gitu. Kini, mereka menambahkan potongan daun yang telah dikumpulkan dari lingkungan sekolah. Satu persatu hasil pengukuran muncul di layar multimeter. Setiap anggota kelompok melakukan peran dan tugasnya dengan baik. Ini daun apa tadi? Sirih 1,04 ya. Tadi kalau air biasa berapa ya? 0,8. Oke, bisa dicatat ya, dimasukkan ke data. Oke, 1,388. Nyalakan, pakai lampu, bisa nggak? Nyala nggak coba? Tidak ya, nggak menyala ya. Oke, mengapa bisa nggak menyala? Tegangannya kurang ya untuk menghidupkan energi atau itu untuk menghidupkan lampu yang ada di sini. Oke, nggak apa-apa ya, dicatat di situ. Gunakan lampu tidak bisa menyala. Nah, ini setelah dirangkai menjadi rangkaian seri, ini naik jadi 1,810 ya, nanti dicatat nih 1,801 ya. Sudah semua percobaannya? Sudah. Setelah kamu mencatat hasil dari eksperimen yang kamu lakukan ya dengan menggunakan air biasa dan menggunakan daun sebagai media lain untuk menguji tegangan dari arus listrik tersebut. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Saya akan mempresentasikan hasil eksperimen dari kelompok 1. Bahan yang diuji air biasa 0,8. Lalu saya menggunakan daun sirih 0,813. Percobaan menggunakan daun sirih mengalami peningkatan tegangan atau bertambah energinya. Setelah digabungkan menjadi rangkaian seri menjadi 1,801. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya ya, apa perbedaan dari hasil beberapa pengukuran tadi? Ya? Mengalami peningkatan dibandingkan hanya air saja. Kemudian dengan daun apa lagi? Daun cincau. Oke, ada peningkatan? Ada ya. Kesimpulannya apa berarti? Terdapat perbedaan hasil pengukuran. Hal baru yang kamu temui hari ini. Ternyata masing-masing daun berbeda tegangan. Ternyata masing-masing daun berbeda tegangan. Mengapa kita itu perlu menjaga lingkungan kita? Ya, silakan. Mungkin suatu saat nanti ada energi terbarukan lagi dari daun-daunan. Tadi sudah melakukan eksperimen dan sudah ditulis dalam bentuk tabel ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, guru berharap dengan eksperimen sederhana tadi bisa menimbulkan sikap ilmiah, berpikir kritis yang nantinya bisa menemukan energi terbarukan. Ada pertanyaan? Kamu senang nggak dengan eksperimen seperti ini? Senang. Banyak hal baru ya yang bisa kita temui ya. Satu saat nanti kalian bisa melakukan pengujian dan eksperimen dengan cara-cara yang lain ya. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami konsep energi, tetapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan peduli terhadap lingkungan. Inilah wujud pembelajaran mendalam. Sadar terhadap lingkungan, bermakna bagi kehidupan, menyenangkan dalam kegiatan.